Bapak dan Ibu semuanya, tentu kalau dikatakan kita ini ke depan kita mau memilih, berarti ini soal pilihan. Masing-masing kita yang hadir di sini pada saatnya nanti pasti akan menentukan pilihan, dan itu tidak lepas dari cara kita melihat, memandang dan menilai siapa yang bakal kita pilih. Terus pertanyaannya, kenapa seorang pahala tua itu harus memilih Pandiko Denpasar dan sekaligus juga mau menjadi ketua tim pemenangan? Secara pribadi saya mungkin orang yang moderat, orang yang bisa menerima keadaan kalau saya lahir di 3.0 tetapi bisa menerima keadaan 4.0, kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa melepaskan paradigma lama walaupun saya sebetulnya lahir di paradigma lama itu. Itu yang membuat mungkin saya nyatakan saya sendiri, mungkin saya menunjukkan diri saya bahwa saya itu orang yang moderat, orang yang menerima, yang bisa menerima hai baruan, tidak terpaku hanya di keadaan yang terkungkung oleh budaya lama. Itulah yang membuat melatar belakangi saya, sehingga dalam menentukan pilihan juga saya merasa bebas memilih, tidak terikat paradigma lama, harus yang senior, harus yang berumur, dan paradigma kita juga tidak lepas dari kultur permargawan. Saya melepaskan diri dari sana, saya merdeka, saya menentukan pilihan dengan cita-cita saya, pilihan saya bisa memenuhi keinginan saya untuk masyarakat yang lebih baik. Itulah latar belakang salah satu kenapa saya mau jadi seorang yang paling depan untuk memenangkan Pandiko Denpasar. Kalau kita melihat ke belakang atau dari calon yang ada, tentu kalau diperlihatkan dari saya Pahala Tua Simbolon, kebetulan ada juga salah satu bakal calon yang semarga dengan saya, dan pertanyaan itu sudah datang kepada saya, kenapa tidak pilih yang semarga? Lalu jawaban saya seperti itu, saya tidak mau terikat di paradigma itu. Saya mau menentukan pilihan saya yang menurut saya bisa membawa Samosir ini lebih baik ke depan. Hari ini saya ketemu dengan muda-mudi, kaum milenial, saya sangat senang. Kemudian saya yang pertama sekali bahwa saya senang ketika para pemuda itu sudah peduli dengan politik. Terlalu lama pemuda kita selama ini apatis, tidak peduli dengan keadaan politik. Padahal jangan menuntut semua stakeholder yang tua, khususnya yang muda, harus terlibat di politik. Suka tidak suka. Kalau diterjemahkan politik itu adalah membuat masyarakat lebih baik. Itulah kira-kira terjemahan bebas. Itu sebetulnya politik. Kenapa politik itu dianggap tanda kutip menjadi kotor? Ya itu hanya oknum-oknum. Itu pasti ada. Di mana-mana juga pasti ada. Tetapi yang saya tahu bahwa politik itu adalah mengatur masyarakat itu supaya menjadi lebih baik. Itulah tujuan politik. Saya melihat ini makanya saya bilang ini saya melihat dari kacamata saya bahwa setelah 15 tahun Samosir menjelma menjadi sebuah kabupaten, saya merasakan dan melihat bahwa belum sesuai dengan harapan saya. Dan Songon Ratu Haraptoni, keberadaan di Samosir mulai dia dilahirkan sampai sekarang berusia 15 tahun, masih jauh dari harapan saya. Persoalan dasar untuk Samosir itu ada 3. Ada 3 persoalan dasar yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Sebetulnya mengingat waktu itu sudah harus tuntas. Itu ada infrastruktur dasar jalan, infrastruktur dasar air, baik air bersih maupun irigasi. Yang ketiga, infrastruktur listrik. Ini infrastruktur dasar di masyarakat. Ketika ini terpenuhi, kita harapkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya akan lebih baik. Saya melihat pertumbuhan jalan tidak begitu. Tidak ada jalan-jalan baru yang dibuka. Itu masih dari 2005 jadi kabupaten sampai sekarang 2020 jalan yang itu aja.
nggak ada pertumbuhan jalan. Dan kondisinya juga bisa Bapak dan Ibu lihat semuanya. Saya bukan menjelek-jelekkan, sorry. Ini adalah fakta. Kalau dibilang ring road Samosir itu sudah bagus, oke, betul. Gak ada bilang gak bagus. Tapi kita tahu sama tahu lah. Itu terjadi karena apa? Karena memang kawasan Danau Toba itu sudah menjadi salah satu kawasan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Ada beberapa daerah di seluruh Indonesia itu menjadi KSPN. Itu membuat dia menjadi ring road itu menjelma menjadi jalan yang cukup bagus. Tetapi persoalannya sekarang, kalau saya menilai, sorry, Samosir ini, keadaan Samosir ini ibarat saya berdiri dulu ya, ibarat karpet merah, di bawahnya itu ada sampah, disimpan sisa makanan di bawah karpet merah itu. Jadi saya bicara kondisi jalan dulu. Ringan oke lah. Kita sama-sama tahu itu terjadi karena apa. Terus karya kita apa? Karya pemerintah kita mana? Boleh kita lihat. Kalau kita dari jalan ring road ini ke Selawang ada 500 meter, hotmix lah 500 meter. Setelah itu kedebu. Dari jalan strategi kabupaten, dari apa namanya, Simpang 3 ke Luban Sihombing, hotmix. Tapi dia ada kondisinya sekarang. Di sini dia saya bilang ini ibarat sebuah permadani, sebuah karpet merah disembunyikan sampah di bawahnya. Jadi yang di shot itu, yang dilihat itu yang ini aja, yang dipublikasikan itu, yang warawiri di media sosial itu, yaitu yang ring road ini, mulai dari tele sampai ring road. Itulah saya pastikan bahwa pertumbuhan jalan itu tidak sesuai dengan harapan dengan usia yang 12 tahun. Jangankan pertumbuhan, perawatannya aja tak bisa selesai. Karena ada hampir 134 desa sudah saya jalani, dan nggak bohong saya, karena nggak bagus benar. Bapak dan Ibu juga pasti lihat itu. Mulai siang Pananggangan sampai itu Luruk Niapul, sudah mana? Sihusapi, coba naik dari Sihusapi itu, palingnya 50 meter bagus lah, atau 100 meter. Setelah itu lihat naik dari Padipika ke situ lihat. Itulah kondisi loh. Saya bukan memburuk-burukkan. Nah, kerinduan saya di sini sampai kapan? Masa sih udah 15 tahun gitu-gitu aja, mengeluh aja kita. Masyarakat kita nggak bisa merasakan sebuah bagusnya sebuah jalan. Itulah infrastruktur jalan. Persoalan infrastruktur air, apakah itu air bersih maupun irigasi. Ini kita sudah mau masuk ke kemarau. Biasa, setiap tahun itu pasti kemarau, dan setiap tahun kita pasti menderita. Persoalan air, kalau sudah terjadi kemarau, jangankan unang maju ternak, kita aja nggak bisa mandi tuh. Mahi yang sudah kering semua. Padahal menurut saya sumber-sumber air itu ada. Air Natonang ada, Sidihoni ada, dan Sedadu ada, dan ada beberapa mata air. Kenapa ini kita mempatkan menjadi untuk memenuhi kebutuhan air kita? Air Natonang, saya nggak tahu berapa puluh miliar sampai ribu orang, berapa puluh miliar di sana menciptakan danau Toba, menciptakan danau di atas danau. Danau Toba begitu cantik, apa lagi? Ngapain dia harus polis-polis itu dengan puluhan miliar? Mau jadi tujuan wisata pula itu. Ini aja kurang apa lagi, kurang cantik apa ini? Kenapa tidak kita kelola itu menjadi sumber daya air untuk mengairi yang dibagikan kebetulan di puncak? Itu loh. Biaya yang masuk ke sana, apakah itu harus melalui teknologi atau apa namanya? Yang sekian puluh miliar itu yang mempermak-permak itu sampai bikin rumah ibadah, sampai bikin jembatan, entah apa aja lagi situ. Pemeliharaannya lagi setiap tahun harus dianggarkan ke sana. Pemasukannya, saya pikir apa yang saya jalan-jalan pun ke sana, coba. Orang kita nak pengen laut tuan atau nak dan auto bayi subur mentangan, apa itu apa gitu loh.
Kenapa dana itu tidak dimanfaatkan menjadi sebuah irigasi sampai ke bawah? Itu maksud saya. Jadi mata air seperti itu banyak di permukaan Pulau Samosir ini. Bahwa infrastruktur air itu belum terpenuhi untuk masyarakat kita di usia yang 15 tahun. Itu salah satu contoh. Terus infrastruktur listrik. Pernah nggak Bapak dan Ibu merasakan mati listrik satu hari? Hol naman mo tulong naman, datang gue charger, tugas mati, TV mati, laptop mati, semuanya mati satu hari. Ibu tuh hamudo, 70 tahun lebih merdeka Indonesia, alam tuh pengen sama si Ron sudah dapat listrik. Bayangkan, banyak 70 tahun lebih kita satu hari aja nggak mati listrik. Aku mau tahu berbeda dengan kita. Udah lo caso dong, baru kan saya mengisi mana? Gitu, pusing kita satu hari. Ada yang 75 tahun belum pernah merasakan listrik di Samosir ini. Berkat stok para tuangga, lama kita tuh balembah, kita. Lalu kita tuh ada warna biang arah. Kasihan loh mereka. Lama ham itu sibuk kamu. Anggubonya lama pola-pola soalnya hari. Listrik mah mereka kamu yang lama. Sakit di hati saya. Wah, 70 tahun lu kita kan berjamaah listrik. Kita sadari luar biasa kan? Dan bukan hanya di situ. Di permukaan sama sini masih banyak loh. Masih banyak. Cuma persoalan niat baik. Itu aja. Persoalan niat baik aja. Dan ada untuk niat baik di paparan tato. Oh, ada rasa sudah menikmati listrik. Karena memang listrik itu sudah kebutuhan primer. Dan sekunder ke listrik sudah primer, sudah menyangkut dasar gitu loh. Orang mau pintar dia harus pakai listrik lah. Ya kan? Kalau kita suruh orang sekolah tipu apa, orang parito meja jam sejam, aduh nggak bisa bayang, nggak bisa tembus cerita, kasihan loh saya. Jadi yang tiga ini, kalau sudah terpenuhi, janganlah dulu kita bilang kaya masyarakat ini, minimal sudah bisa inilah. Humudik sawit, wajah-wajah pesimis itu pasti muncul lah. Percaya diri itu mengenai infrastruktur. Terus siapa yang bisa menuntaskan ini? Sebetulnya mulai dari awal saya mengharap itu. Oke lah, di 5 tahun pertama kita untuk meletakkan lah. Periode kedua, jalan ke 10 tahun, saya sudah mengharapkan itu sebetulnya. Tuntas, masuk lagi periode ketiga, tak selesai. Ternyata nggak pernah terpidana, ya kita harus menilai ini layak enggak. Itu maksudnya. Kalau saudara Pak Raul ini nggak pernah jadi terpidana, dia harus mengumumkan ke publik. Itu. Kalau dia tidak mengumumkan, ya kita menentukan pilihan. Mau kita pilih enggak? Ternyata dia nggak jujur. Kira-kira seperti itu mungkin. Jadi apakah ada cara diapain saya nggak tahu lah. Sehingga harus beliau angkat hanya satu ayat. Di situ maksud saya, pemuda harus jangan pasif, jangan tidak mau tahu, gitu loh. Lihat sosok pemimpin kita yang bakal maju. Pernah nggak dia terpidana? Apa kasusnya? Oke, kalau misalnya dia tidak di bawah 5 tahun sehingga boleh ikut, dia berani nggak mengumumkan itu? Kalau nggak berani, suruh dia mengumumkan. Angkat ini PKPU ini. Bos, umumkan dong kalau kau pernah jadi terpidana, gitu loh. Supaya masyarakat bisa menilai, menentukan pilihan. Saya mau sampaikan soal paradigma tadi. Ini temuan saya di lapangan, terutama anak-anak muda ya. Banyak masyarakat kita yang menganggap sebelah mata kerja itu. Duli loh. Langtoy. Lah ima mangarajai kita, mangat garis bawah dan mangarajai kita. Itu paradigma lama. Seolah-olah membeli bupati itu menjadi lebih raja. Itu paradigma lama. Itu. Makanya saya kira saya mau keluar dari situ. Seorang pemimpin itu tidak apakah dia sudah berkeluarga, doli-doli, tua, muda, nggak masalah. Yang penting kepemimpinan dia dan yang baik dia. Itu zaman sekarang gitu loh. Kalau maju lu boleh dong ambil raja. Sampai lu galang dong dari raja, kan?
Oh sekarang nggak lagi.